Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ketemu lagi di channel aku, Vita Refbian. Dan alhamdulillah hari ini bisa share lagi ke teman-teman semua. Untuk video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman, karena aku mau berbagi resep ke teman-teman semua, yaitu resep gyoza ala-ala rumahan. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Nanti aku akan share juga untuk resep saus sambalnya. Oke teman-teman, jadi resep gyoza ini aku lihat di salah satu channel, pastinya yang resep paling teratas ya teman-teman setelah aku cari gitu ya resep gyoza. Nah, karena rasanya enak dan menurut aku sesuai dengan selera aku, bahannya juga simple, cara buatnya juga mudah, makanya di sini aku mau share ke teman-teman semua cara dan resepnya. Untuk resep nanti aku cantumkan juga di kolom deskripsi ya, kalian nanti bisa lihat di sana. Nah, langsung aja teman-teman, di sini aku menghasilkan 40 pieces gyoza. Bahan-bahan yang aku butuhkan yaitu 250 gram daging ayam. Ini opsional ya teman-teman, kalian juga bisa menggunakan udang, daging sapi atau daging cincang lainnya. Lanjut, di sini aku menggunakan 2 butir telur, 5 siung bawang putih yang udah aku iris-iris, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, garam secukupnya, 2 sendok teh saus tiram, 1 sendok makan minyak sayur, dan 10 sendok makan air atau secukupnya. Nah, untuk air itu secukupnya aja ya teman-teman, dikira-kira aja, ini hanya untuk haluskan gitu ya. Dan gak lupa juga di sini aku campurkan 3 sendok makan tepung tapioka. Oh ya teman-teman, untuk daging ayamnya itu mentah ya. Jadi tadi setelah aku cuci bersih, aku potong kecil-kecil untuk mempermudah ngeblender gitu ya, biar cepat halus. Langsung dicampurkan ke bumbu, jadi nggak direbus lagi gitu ya teman-teman. Nah, untuk campurannya kalian bisa juga tambahkan irisan daun bawang. Kalau kalian suka sayur, kalian juga bisa tambahkan irisan kol atau mungkin wortel. Opsional ya teman-teman, kalau aku hanya pakai irisan daun bawang. Nah, ini aku udah selesai untuk choppernya. Alhamdulillah pakai chopper bumbu aku ini bisa ya. Awalnya aku ragu ya teman-teman, karena ini hanya untuk bumbu, tapi ternyata untuk daging ayam juga bisa. Nah, ini udah kecampur rata daging ayam dengan bumbunya. Langsung aja aku irisin daun bawangnya, ini sekitar 3 siung gitu, tapi udah aku pecah jadi beberapa gitu ya, udah aku iris-iris gitu tadi. Kalau menurut aku semakin banyak daun bawang itu semakin gurih gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut-takut untuk mencampurkan daun bawang ya, kecuali kalau memang teman-teman kurang suka dengan daun bawang. Nah, ini diaduk lagi ya teman-teman sampai tercampur rata daun bawang dengan bumbunya, sambil dicek rasa. Siapa tahu masih ada yang kurang, kalian bisa tambah-tambahin di sesi ini. Oke deh, kita lanjut ke bagian pengisian. Nah, ini tuh bagian yang menurut aku paling rumit, karena mungkin di sini aku baru pertama kali ya bikin gyoza, jadi aku sangat kesulitan untuk ngelipat si kulit gyozanya ini. Nah, ini aku pakai kulitnya, kulit pangsit yang biasa ada di pasar-pasar. Sebenarnya sih aku maunya kulit gyoza asli ya teman-teman, karena kulit gyoza yang asli itu teksturnya lebih tipis gitu ya. Tapi karena di tempatku nggak ada, aku udah cari-cari ya di pasar tuh kemarin nggak ada, akhirnya aku putuskan untuk pakai kulit pangsit biasa aja. Tapi ini tidak mengurangi rasa ya teman-teman, rasanya tetap enak, hanya saja dengan kulit pangsit ini teksturnya lebih tebal gitu teman-teman. Nah, di sini aku tempelinnya, nggak lupa ya pakai air untuk
pinggirannya gitu ya teman-teman, biar nempel. Bisa juga pakai adonan terigu gitu, tapi menurut aku lebih mudah pakai air aja ya, karena pakai air pun sudah nempel. Oke, setelah selesai membentuk gyozanya, di sini aku udah siapkan panci langseng untuk mengukus. Di sini udah aku didihkan ya untuk airnya, baru aku masukkan gyozanya. Di sini aku membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 30 menit untuk mengukus ya teman-teman. Jangan lupa dicek-cek, takutnya sudah mateng atau mungkin masih keras gitu ya teman-teman. Jadi di tengah-tengah itu jangan lupa untuk dicek. Oh iya teman-teman, sebelum dimasukkan gyozanya, untuk sarang pancinya itu jangan lupa untuk diolesin minyak goreng ya, biar nanti pas ngangkat gyozanya itu nggak lengket. Dan jangan lupa untuk tutup pancinya dibalut dengan kain atau serbet kayak gini ya teman-teman, biar uap air yang jatuh itu tidak langsung mengenai si gyozanya. Nah, sambil nunggu gyozanya matang, di sini aku mau bikin saus sambal. Di sini bahan-bahan yang aku gunain cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putihnya 1 pieces aja ya teman-teman. Kalau untuk cabainya opsional, tergantung teman-teman. Kalau suka pedas bisa banyakin, tapi karena aku nggak suka pedas, jadi ya aku pakai cabai keritingnya 4 pieces, cabai rawit merahnya cuma 1. Di sini ditambahkan juga untuk penyedap garam, gula, saus sambal, saus tomat. Karena di sini aku lupa ya untuk beli saus tomat, jadi aku pakai saus sambal aja. Nggak lupa untuk sedikit dikasih air tepung maizena ya teman-teman, biar nanti teksturnya agak kental. Di sini aku pakai tepung maizenanya itu cuma setengah sendok teh aja gitu ya teman-teman, dicairin dulu di gelas, baru aku masukin deh kayak gini. Jangan lupa dicek rasa lagi, ditunggu sampai mendidih, baru deh diangkat. Simple banget ya untuk bikin saus sambalnya. Oke teman-teman, akhirnya gyoza aku udah mateng dan ini tuh hasilnya bagus banget ya. Untuk tekstur dan tingkat kematangannya tuh pas banget. Aku pertama kalinya bikin gyoza, tapi di sini anti gagal ya teman-teman. Di sini tuh resep yang aku lihat berhasil dan benar-benar memang sangat recommended ya. Kalian juga pasti nggak akan nyesel kalau kalian lihat resep ini. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat teman-teman semua, karena menurut aku ini resep gyoza yang paling simple, bahannya juga mudah didapat gitu ya teman-teman, dan cara buatnya juga mudah. Lanjut kita ke step terakhir. Gyoza itu terkenal dengan apa ya, ciri khas masaknya itu sedikit dibakar gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak dibakar, cuma dia digoreng hanya dengan minyak sedikit gitu. Nah di sini aku menggunakan teflon aja. Aku kasih minyak sedikit, dan di sini cuma kayak di apa sih teman-teman, digoreng tipis-tipis aja gitu ya. Nggak digoreng beneran, jadi biar teksturnya juga nanti agak kayak gosong-gosong gitu. Pokoknya enak banget deh teman-teman. Kenapa aku bikin gyoza, karena memang pas aku nyoba rasanya tuh unik gitu ya. Makanya di sini aku pengen banget bisa bikin gyoza walaupun ala-ala rumahan. Nah ini aku udah selesai nih ya untuk goreng tipis-tipisnya. Nah jadi kayak gini aja teman-teman, nggak perlu dibolak-balik, cukup sekali cemplung aja gitu ya, sebentar aja gorengnya biar agak sedikit crispy. Nah ini tuh udah pas banget menurut aku.
Oke deh teman-teman, sepertinya aku udah hampir selesai bikin gyozanya. Ini aku lagi goreng yang kedua kalinya. Sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak resep gyoza aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya dalam informasi penayangan atau cara membuatnya, tutorialnya gitu ya teman-teman. Karena memang aku jarang banget bikin tutorial masak dan bagi-bagi resep seperti ini. Terima kasih banyak yang udah selalu support channel aku, yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak komentarnya agar aku bisa berkunjung balik ke channel kalian. Buat teman-teman yang mau recook, kalian bisa cek resepnya di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.